Tiba-tiba Wulan ini nangis dan teriak. Pak, Bu, itu apa Pak, Bu? Begitu ditanya sama Bagas, "Loh Dek, kamu kenapa? Kamu lihat apa?" Itu Pak, ada pocong. Pak, Bu, badanku gatel semua. Pak, Bu, badanku panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang cerita kiriman dari seseorang yang bernama Linda. Jadi Linda ini pernah punya pengalaman mistis yang waktu itu terjadi di sekitaran tahun 2010. Linda dan keluarganya ini sering mendapat teror sosok pocong yang itu ada kaitannya dari serangan santet yang medianya melalui tanah kuburan. Nah, seperti apa cerita selengkapnya? Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Oke, seperti yang aku jelasin di awal tadi, cerita ini dibagikan oleh seseorang yang bernama Linda. Dan perlu diketahui sebelumnya, di sekitaran tahun 2010, Linda ini sudah menikah, suaminya bernama Bagas. Mereka juga udah punya anak perempuan, namanya Wulan. Wulan waktu itu usianya 7 tahun dan udah kelas 1 SD. Keseharian Linda waktu itu, selain jadi IRT gitu ya, dia juga punya usaha kecil-kecilan, warung sembako. Sedangkan Bagas waktu itu sebagai karyawan swasta yang kantornya itu kurang lebih jaraknya dari rumah ya sekitar 2 km. Nah, di tahun 2010 itu awal mula kejadian mistis yang dialami Linda dan keluarganya berawal di saat rumah sebelahnya Linda ini dijual. Jadi pemiliknya ini mendapat tugas di luar daerah sehingga nggak bisa rumahnya ini harus dijual. Gak berlangsung lama, rumah ini laku dan dibeli oleh seseorang yang bernama Puput. Dan Puput merupakan teman SMA-nya Linda. Jadi ketika mengetahui gitu ya, oh ini yang beli Puput. Tapi waktu itu, karena memang waktu SMA itu berteman akrab, akan tetapi setelah lulus mereka itu lost kontak. Sehingga baru kali itu mereka itu ketemu dan komunikasi lagi. Nah, jadi Puput ini juga sudah menikah. Suaminya bernama Fajar, kemudian mereka juga punya anak satu perempuan yang usianya sepantaran sama Wulan. Yang diketahui nama anaknya Puput ini bernama Maya. Nah, waktu itu Puput ini bekerja sebagai buruh pabrik, sedangkan Fajar atau suaminya Puput waktu itu bekerja sebagai satpam. Nah, karena memang Linda sama Puput ini dulunya sempat akrab gitu ya waktu SMA, sehingga Puput ini ya nggak canggung. Ketika pulang sekolah, Puput ini nitip anaknya ke Linda. "Lin, ketika anakku nanti pulang sekolah, biar main di rumahmu aja ya. Biar si Maya main sama Wulan." "Oh iya nggak apa-apa Put." Jadi waktu itu Linda ya enjoy gitu aja. "Oh nggak apa-apa, wong aku juga selain sibuk ngurusi rumah, punya usaha warung. Jadi sambil ngawas-ngawasi anak. Selain itu juga lumayan lah, si Wulan ini ada temen main gitu." Nah, singkat cerita, kurang lebih 3 bulan setelah itu, Puput ini tiba-tiba keluar dari pabrik. Jadi dia udah nggak bekerja lagi. Nah, waktu itu sering gitu ya, anaknya ini dititipin ke Linda. Begitu sudah nggak bekerja di pabrik, akhirnya Wulan ini yang gantian main ke rumah Maya atau ke rumahnya Puput. Jadi waktu itu siang hari setelah pulang sekolah, Puput ini bilang ke Linda, "Lin, biar Wulan yang main ke rumahku aja lah, gantian. Wong selama 3 bulan kemarin kan anakku yang main ke sini, sekarang gantian anakmu yang main ke tempatku. Biar rame lah, aku ada temennya di rumah." Nah, singkat cerita, waktu itu sore hari ada salah satu ibu-ibu tetangganya Linda ini belanja ke warungnya Linda. Ibu-ibu itu bilang ke Linda kalau, "Mbak Linda, apa bener kalau si Wulan itu sering minta makan di rumahnya Mbak Puput?" Nah, mendengar keterangan dari tetangganya itu, Linda otomatis ya kaget gitu ya. "Loh, ibu tahu dari mana info itu?
anakku kalau makan pulang Bu, walaupun mainnya di sana. Tapi dulu juga anak si Puput ini sering main di sini. Bahkan tak kasih makan, tak kasih jajanan dari warung ini kadang tak kasihkan ke dia. Gak tahu nganu Mbak Linda wong ini dari ibu-ibu RT sini kok. Nah, mendengar keterangan itu, malam harinya ketika Bagas ini udah pulang gitu ya, Linda ini menceritakan info itu ke suaminya. Nah, setelah tahu gitu ya info itu, karena ngerasa lah ini gimana, wong katanya teman akrab istriku, tapi anakku kok malah digituin, diinfokan seperti itu, yang bukan-bukan lah intinya gitu. Nah, akhirnya malam itu anaknya yang bernama Wulan ini nggak boleh, Wulan, besok kalau pulang sekolah kamu nggak usah main ke tempat Maya, udah kamu pulang ya mainnya di rumah. Lah emang kenapa toh Pak? Katanya kamu sering minta makan di sana. Aku nggak pernah makan di sana kok Pak. Iya tahu Bapak tahu. Tapi untuk saat ini kamu jangan main ke sana dulu ya. Waktu itu Wulan ya nurut gitu aja. Setelah pulang sekolah dia langsung pulang ke rumah. Nah, hingga suatu ketika, waktu itu Bagas sudah pulang kerja, tiba-tiba Puput ini datang ke rumah sambil nangis. Puput ini bilang ke Linda kalau, Lin, aku kan udah nggak kerja nih, jadi aku nggak punya pemasukan. Lah, suamimu kan kerja jadi satpam, Put. Iya, tapi uangnya nggak cukup, Lin, untuk kebutuhan sebulan. Toh juga aku ada cicilan banyak. Nah terus maksudnya gimana? Kenapa kamu kok nangis-nangis kayak gitu? Jadi gini Lin, kalau aku ikut usaha punya warung sembako di rumah gimana Lin? Sama kayak kamu. Waktu itu Linda sempat diem gitu ya. Terus yang jawab ini Bagas. Gini Mbak Puput, ya memang rezeki sudah ada yang ngatur, Allah yang ngatur, udah ada takarannya masing-masing. Kalau memang Mbak Puput mau usaha seperti Linda, ya monggo nggak apa-apa. Malah nanti bisa saling membantu. Kalau di warungnya Linda kok nggak ada, terus ada yang nyari, kemudian pembelinya ya disuruh datang ke warungnya Mbak Puput. Begitu juga sebaliknya. Oh berarti boleh ya Mas Bagas, aku ikut usaha buka warung. Ya nggak apa-apa, monggo silahkan. Nah dengan seperti itu, selang beberapa hari, Puput ini sudah mulai kemas-kemas gitu ya. Rumahnya dibuka sebagian, kemudian Puput ini mulai buka usaha warung sembako. Nah karena rumahnya ini berdampingan, jejeran gitu, semuanya jualannya sama, sembako semua, keperluan rumah tangga semua. Banyak sekali warga yang sebenarnya bingung. Dan menurut keterangan dari warga, ini ada yang laporan gitu ya ke Linda. Mbak Linda, harga ini di tempatnya Mbak Puput kok lebih mahal ya? Kalau di Mbak Linda murah, aku tak beli di sini aja. Ya nggak apa-apa lah Bu, sesekali beli di tempatnya Puput. Linda bilang seperti itu. Bahkan ada yang nyari popok, entah itu bumbu-bumbu. Kalau dirasa punya Linda ini kok walaupun masih ada gitu ya. Tapi ada beberapa pembeli ini yang langsung diarahkan ke warungnya Puput. Nah hingga suatu ketika banyak sekali warga yang merasa Puput ini ngambil untungnya itu kebanyakan. Beda sama si Linda. Nah, mengetahui warungnya ini lebih ramai di warungnya Linda gitu ya. Akhirnya Puput ini bilang ke Linda, Lin, barang-barang yang dijual di warungmu kok lebih murah ya daripada di tempatku. Lah, kamu ngambil untungnya kebanyakan kali Put. Enggak kok. Lah terus kalau ngambil sedikit, kita bisa kaya dari mana? Ya nggak apa-apa lah Put. Toh bisa buat makan sehari-hari udah cukup. Kalau aku kan masih ada Mas Bagas, ada bulanannya, dapat gaji. Kamu kan juga, suamimu juga satpam, dapat gaji kan? Ya untung kecil enggak apa-apa lah Put. Tapi waktu itu Puput ngotot gitu ya, supaya Linda ini menaikkan harga-harga barang yang dia jual. Disamakan gitu sama Puput. Akan tetapi, Linda setelah ngomong ke suaminya gitu ya, Mas Bagas, Puput nyuruh kita seperti ini, jualannya seperti ini, dinaikkan harganya. Waktu itu Bagas nggak meridhoi gitu ya, nggak usah deh, udah seperti biasa aja, kita ngambil untung kecil nggak apa-apa, yang penting tetangga-tetangga sekitar itu bisa belanja ke tempat kita. Nah hari-hari pun berlalu, karena Linda ini masih menjual dengan harga yang sama, sehingga Puput ini ngerasa jengkel gitu. Jadi yang tadinya teman akrab,
waktu itu sudah mulai ada kerenggangan. Bahkan ketika melihat anak mereka itu baru main gitu ya di halaman rumah itu, tiba-tiba Puput itu langsung manggil anaknya. Dek, udah kamu gak usah main sama si Wulan. Udah, kamu gak usah main, gak usah kesana-kesana. Seperti itu, justru anaknya ini yang kena marah ketika mereka berdua ini mainan bareng. Nah, hingga akhirnya kurang lebih jam 11 malam, waktu itu sebenarnya Bagas ini sudah tidur gitu ya. Saking capeknya ketiduran, jam 11 malam ini terbangun, ngelilir gitu ya. Ketika ngambil air minum di dapur, tiba-tiba Bagas ini melihat ada sosok pocong yang tiba-tiba muncul dari sebelah kamar mandi. Dan itu cuma sepersekian detik gitu aja. Nah, melihat sosok itu, otomatis Bagas ini ketakutan. Astagfirullahaladzim. Nah, walaupun sebentar, tapi sosok itu kan masih teringat gitu ya di bayangannya si Bagas. Bagas ini langsung lari masuk kamar dan bangunin istrinya. Linda, bangun Lin. Iya, kenapa Mas Bagas? Itu barusan di sebelah kamar mandi, aku lihat pocong. Masa sih Mas, di rumah kita itu nggak pernah ada apa-apa. Kita rajin ibadah kok, sering ngaji kok. Masa ada hal yang kayak gitu? Bener Lin, Mas nggak bohong. Nah, waktu itu Linda nggak begitu menghiraukan keterangan dari suaminya sendiri. Nah, hingga suatu ketika, beberapa hari setelah itu, Linda ini juga melihat ada sosok pocong yang itu wujudnya itu kayak samar-samar gitu. Jadi kurang lebih jam 10 malam, waktu itu Linda baru di dapur karena si Wulan anaknya ini belum tidur dan minta dibuatin camilan seperti itu. Ketika berada di dapur, Linda ini tiba-tiba mendengar ada bunyi-bunyian seperti kayak ranting pohon dipatahkan kayak gitu. Tek, tek. Dan itu lebih kalau 10 kali. Nah, mendengar itu dicari tuh ke sumber suara. Jadi waktu itu memang suaranya ada di luar rumah yang mana itu berdekatan dengan dapur. Dan begitu dipastikan sama Linda, pintu dapur ini dibuka untuk melihat keluar gitu ya. Begitu dibuka, tiba-tiba Linda ini melihat sosok pocong, akan tapi wujudnya memang agak samar, tapi deket banget pas tepat di depan mukanya. Nah, melihat sosok itu, Linda ini langsung lari masuk ke kamar, bilang ke Bagas, Mas, ada pocong. Di mana? Di samping dapur di luar rumah. Nah, akhirnya Bagas ini lari memastikan bener nggak yang diomongin sama istriku. Nah, begitu dipastikan nggak ada itu sosok pocong. Nggak ada kok Lin. Bener Mas, aku tadi ngelihat pocong. Tuh kan, lihat kan ada pocong kan. Iya Mas, kok sekarang jadi kayak gini ya. Nah, akhirnya malam itu Bagas sama Linda ini karena ngerasa janggal, bertahun-tahun tinggal di rumah itu nggak pernah ada tuh sosok yang kayak gitu. Suara aneh, sosok pocong itu nggak ada. Akhirnya malam itu mereka ngobrol gitu ya. Gimana ya Lin, kok bisa kayak gini? Ya mungkin rumah kita perlu diruqyah kali Mas. Nah, akhirnya mendengar keterangan dari Linda, Bagas ini berusaha untuk nyari tahu gitu ya ke teman-teman kerjanya. Jadi setiap kerja itu dia cerita ke temennya, kalau di rumahku kok ada sosok kayak gini ya, ada sosok pocong ya. Ada beberapa teman yang menyarankan kalau rumahmu dibacain surat-surat Al-Baqarah, ayat suci Al-Quran lah kayak gitu. Mungkin kamu nggak pernah ngaji kali Bagas. Enak aja, aku sering ngaji ya cuman jarang gitu. Nah, setelah itu setiap malam hari habis maghrib gitu ya, Linda dan juga Bagas ini selalu baca Al-Quran. Hingga suatu ketika Wulan, anaknya Linda ini demam tinggi. Sampai 3 hari Wulan sudah diperiksakan gitu ya ke dokter, ke puskesmas, akan tapi demamnya ini nggak kunjung turun. Sampai-sampai Wulan ini merasa badannya gatal-gatal dan bentol-bentol seperti itu. Jadi yang menurut mereka itu alergi gitu ya, alergi makanan. Begitu diperiksain gitu udah sembuh, tapi besok pagi gatal-gatal lagi. Setelah demamnya turun, sehari 2 hari gatal itu nggak hilang. Jadi gatalnya itu sampai Wulan ini nangis gitu, saking nggak betahnya. Gatal, digaruk-garuk sampai muka itu bentol semuanya. Hingga sering Wulan ini nggak berangkat sekolah karena malu. Nggak dingin, nggak cuaca panas, Wulan selalu gatal badannya.
udah dibawa ke sana ke sini diperiksain, itu nggak kunjung sembuh juga. Nah, singkat cerita, kurang lebih Wulan ini menderita sakit gatal gitu ya, kurang lebih sekitar 2 bulan. Tiba-tiba Linda waktu mau buka warung gitu ya di pagi hari, Linda ini melihat ada kayak bunga kalau orang mau nyekar di kuburan kayak gitulah. Ada beberapa bunga kayak gitu, kemudian ada tanah-tanah. Nah, waktu itu nggak mikir panjang gitu ya. Pagi buka warungnya, kemudian lihat, wah ini kok kotor, disapu, udah kayak gitu. Tapi malam hari, Linda ini cerita ke Bagas, Mas Bagas, tadi pagi ada kayak gini, kayak ada tanah gitu berserakan, kemudian ada bunga-bunga, itu loh kayak orang mau nyekar buah bunga di kuburan kayak gitu, bunganya seperti itulah, campur-campur. Nah, Lin, jangan-jangan itu santet, Lin. Wah, masa sih Mas? Ya udah Lin, besok lagi kalau kamu melihat yang seperti itu, jangan langsung dibuang, masukin aja ke plastik. Nah terus kalau udah dimasukin plastik gimana Mas? Ya nanti tak tanya-tanya ke temanku di kantor. Nah hingga suatu ketika kejadian lagi, kurang lebih jam 8 malam di saat mereka mau beranjak untuk tidur gitu ya. Jadi mereka bertiga ini tidurnya di satu. Wulan karena udah ngantuk gitu ya, mau tidur, akan tetapi tiba-tiba Wulan ini nangis dan teriak. Pak, Bu, itu apa Pak, Bu? Begitu ditanya sama Bagas, loh Dek, kamu kenapa? Kamu lihat apa? Itu Pak, ada pocong. Nah, mendengar keterangan dari anaknya, Bagas ini bingung. Aduh, Lin, ini gimana ini anak kita? Ya udah, Dok, kamu istighfar, baca Al-Fatihah, surat-surat sebisamu apa, sholawat-sholawat atau apa, biar pergi itu pocongnya. Jadi waktu itu Wulan ini sampai 2 jam. Jadi sampai jam 10 malam Wulan ini baru diem. Nah ketika sudah diam, Wulan ini cerita, Pak, Bu, tadi adik lihat pocong itu di atas itu. Pocongnya serem Dek, serem, matanya merah Pak. Nah mendengar dari anaknya, Bagas ini ngelirik ke istrinya, Lin, sama ya Lin kayak dilihat kita. Iya Pak, kasihan tuh si Wulan, kita udah dewasa. Wulan kalau lihat yang kayak gitu nanti demam. Bener, keesokan paginya Wulan ini demam. Selain demam, badannya juga gatel. Nah hingga suatu ketika, waktu itu jam 6:30 pagi hari Jumat, dan itu Jumat Kliwon, ketika mau buka warung, Linda ini melihat seperti kejadian beberapa hari yang lalu. Ada semacam tanah gitu berserakan di teras. Jadi di sini ada teras, kemudian warungnya Linda. Di situ banyak sekali bunga-bunga juga, sama plek seperti yang sebelumnya. Nah karena pesan dari suaminya itu kalau melihat itu langsung dimasukin ke plastik. Akhirnya tanpa pikir panjang dia ngambil plastik, kemudian disapu dan dimasukin ke dalam plastik itu. Nah karena itu masih pagi dan Bagas juga belum berangkat. Ketika mau berangkat kerja, Linda ini cerita sambil mengasihkan tanah itu. Mas, ini barusan ada lagi yang kayak kemarin. Ini, wah betul ini. Ini kayak media buat santet ini, buat tenung. Bagas bilang kayak gitu. Nah terus mau dikemanakan Mas? Buang aja lah di sungai atau di mana gitu. Enggak, ini tak bawa ke kantor. Teman-temanku kan banyak, nanti tak tanya. Kayak gini di rumahku. Ini tuh tanda apa atau pertanda apa? Oh ya udahlah Mas, ya udah sana berangkat daripada telat. Nah sesampainya di kantor, Bagas ini tanya ke teman-temannya, dan ada beberapa teman yang mereka bilang, iya itu santet, itu tanah kuburan itu Bagas. Nah mendengar keterangan dari teman-temannya, Bagas ini bingung. Aduh, siapa ya orang yang berbuat kayak gitu ke keluargaku? Padahal selama ini aku, istriku itu kalau dari segi sosial itu baik-baik aja, nggak pernah punya masalah. Tapi ini santet Gas, bener ini santet, ada yang iri sama kamu. Nah setelah pulang dari kerja, Bagas ini cerita ke Linda, Lin, katanya teman-temanku ini adalah media dan ini tanah kuburan buat santet. Nah, terus berarti kita disantet Mas? Ya nggak tahu, teman-temanku bilang kayak gitu. Nah terus solusinya bagaimana Mas? Ya kata temanku sih, coba dibawa ke orang pintar.
Lah, info orang pintarnya gimana, Mas? Ada nggak orang pintar yang tahu tentang hal begituan? Sabar dulu, Lin. Teman-temanku kan sambil kerja, jadi Mas tanya juga cuma sebagian-sebagian aja, belum tanya lebih lanjut mengenai orang pintar itu yang mana, terus siapa yang punya kenalan orang pintar itu belum sampai ke sana. Sabar ya, Lin, besok tak tanya lagi ke temanku. Nah, malam harinya tiba-tiba Wulan gatel, mukanya tuh gatel sambil badannya tuh panas. Sampai stip kayak gitu, geter-geter kayak gitu. Nah, saking nggak kuatnya, anak seusia 7 tahun gitu ya, seperti Wulan waktu itu ya nangis. Pak, Bu, badanku gatel semua. Pak, Bu, badanku panas. Kurang lebih jam 9 malam, lagi-lagi Wulan ini melihat yang katanya dia melihat sosok pocong. Pak, Bu, pocong, pocong, pocong. Kayak gitu. Nah, melihat anaknya yang ketakutan, otomatis Wulan ini digendong keluar rumah. Tolong, berusaha minta tolong sama tetangga-tetangganya. Nah, waktu itu ada beberapa tetangga yang keluar rumah. Kenapa, Mas Bagas? Ini anakku gatal-gatal, panas, sama katanya melihat pocong. Masa sih, Mas Bagas? Oh ya udah, bawa sini masuk ke rumahku dulu, Mas. Nah, akhirnya ada tetangga yang mempersilahkan buat Bagas dan juga anaknya ini masuk ke rumah supaya tenang gitu. Nah, akhirnya ditanya tuh sama tetangganya, emang Dek Wulan lihat pocong benar? Iya, tadi di rumah ada pocong. Waktu itu ditanya sama tetangganya, Wulan ini nangis sambil garu-garu, bentol semuanya badannya. Nah, akhirnya ada beberapa tetangga yang instingnya itu lumayan bagus gitu ya, terkait hal yang seperti itu. Mas Bagas, ini si Wulan udah diperiksakan toh terkait gatalnya itu? Sudah. Bilangnya apa dokter? Alergi makanan. Enggak, kayaknya enggak. Nah, terus gimana, Pak? Kayaknya ini ada orang yang berbuat jahat sama keluarganya Mas Bagas. Nah, mendengar keterangan dari tetangganya itu, di saat Wulan ini sudah tenang gitu ya, begitu balik ke rumah, Bagas ini bilang ke Linda, Lin, tadi tetangga ada yang bilang seperti ini. Waktu itu Linda sempat ngerasa janggal dengan Puput, teman SMA-nya dulu sekaligus yang jadi tetangganya saat itu. Apa Puput itu iri sama kita ya, Mas? Bisa jadi, Lin. Dulu kan jelek-jelekin kamu juga, Wulan anak kita juga katanya minta-minta makan ke sana, padahal seringnya itu malah anaknya yang minta makan di sini. Mungkin iri kali karena warungnya lebih ramai punya Mulin. Iya ya, Mas. Terus gimana, Mas, kok bisa ya kayak gitu ya si Puput ya? Tapi jangan dulu, Lin. Jangan nuduh orang sembarangan dulu. Jangan suudon dulu. Terus gimana, Mas, solusinya? Ya udah, kita sekarang tidur, istirahat. Besok pagi tak tanya ke teman-temanku terkait nyari orang pintar itu di mana. Nah, keesokan paginya di saat Bagas ini sudah sampai kantor gitu ya. Bagas ini menceritakan semuanya ke beberapa teman yang ada di kantor. Ada salah satu teman yang menyarankan Bagas ini datang ke orang pintar yang memang temannya ini sudah kenal akrab, yang diketahui namanya itu Pak Salman. Bagas, kamu datang ke rumah Pak Salman, rumahnya nggak jauh kok dari sini. Dari kantor ya mungkin 10 menitan lah. Nah, waktu istirahat siang, Bagas ini diantar sama temannya itu ke rumah Pak Salman. Nah, sesampainya di sana, Bagas ini menceritakan semuanya, kejadian yang ada di dalam rumahnya. Terkait sosok pocong, anaknya gatal-gatal, kemudian ada tanah kuburan. Tapi siang itu, Bagas ini nggak bawa tanah yang dulu sudah pernah dimasukin ke plastik gitu ya, itu ditinggal di rumah. Nah, waktu itu setelah cerita panjang lebar gitu ya ke Pak Salman cuma bilang, ya udah Mas Bagas, kamu dan istrimu sekaligus anakmu ibadah yang rajin ya, minta sama Allah supaya dijauhkan dari mara bahaya. Ya kalau kayak gitu sudah, Pak, ya ditingkatkan lagi lah ngajinya. Tapi nanti kalau ada yang kayak gitu terus nanti gimana, Pak? Ya ini aku kasih nomorku, ketika nanti kamu ada apa-apa kamu telepon nomor ini, nanti aku tak datang ke rumahmu. Oh gitu ya Pak Salman. Oh ya udah, matur nuwun. Nah, akhirnya balik lagi, Bagas sama temennya ini balik lagi ke kantor. Nah, setelah pulang dari kantor, waktu itu sekitar jam 8 malam, di saat
baru santai-santai gitu ya, Bagas nih ngerokok, ngopi, bilang sama Linda, Lin, aku tadi ketemu orang pintar, tapi aku nggak bawa itu sih, yang tanah kuburan itu. Lah kamu nih gimana sih mas? Bukannya biasanya dimasukin ke tas? Iya kemarin lupa, tak taruh kamar. Tapi nggak apa-apa kok, ini sudah punya kontaknya Pak Salman. Oh syukurlah mas. Nah malam itu kurang lebih jam 11, tiba-tiba Wulan ini teriak-teriak lagi, yang katanya Wulan ini melihat sosok pocong, yang pocongnya itu seakan-akan apa ya, loncat-loncat mendekat ke arah Wulan, sampai Wulan ini lari-lari di dalam rumah. Ibu, Pak, Bu, ada pocong, aku dikejar pocong, aku dikejar pocong. Nah melihat kondisi anaknya yang seperti itu, Bagas sama Linda ini panik. Dek, kamu kenapa dek? Lagi-lagi digendong itu si Wulan dibawa keluar rumah. Pak Bu langsung menuju ke rumah tetangganya yang dulu sempat apa ya, menawarkan mereka itu masuk ke rumahnya itu. Nah begitu masuk ke rumah itu, tetangga ini pada kaget. Loh ada apa Mas Bagas, ada apa Dek Linda? Wulan Bu, Wulan Bu. Nah Wulan kenapa? Oh kayak dulu itu lihat pocong. Iya Wulan kayak gitu. Bahkan sampai di rumah tetangganya, Wulan ini masih melihat pocong, seakan-akan masih mengejar. Jadi posisinya ini Wulan dikekep gitu ya sama bapaknya, takut. Wah Pak, pocongnya masih ini Pak, ngikutin aku terus Pak. Nah tetangganya ini ya memang nggak bisa berbuat banyak. Nah terus gimana? Ya udah dibacain ayat suci Al-Quran, dibacain ayat kursi gitu. Nah akhirnya sebisanya, jadi di situ banyak orang gitu ya tetangga, itu bacain ayat suci Al-Quran supaya Wulan ini nggak lihat-lihat yang kayak gitu. Nah setelah beberapa menit, di saat Wulan ini udah sadar, udah nggak lihat pocong gitu ya, Wulan ini cerita, tadi Wulan lihat pocong, pocongnya ngeri, mukanya jelek. Tapi anehnya mukanya kok mirip itu ya. Mirip itu siapa Dok? Mirip itulah pokoknya. Nah karena penasaran dengan perkataan Wulan itu ya, akhirnya tetangga-tetangga sekaligus Bagas dan juga Linda ini langsung ngedrill gitu ya, menanyakan emang mirip siapa, pocong itu mirip siapa. Akhirnya karena dipaksa ngomong gitu ya, Wulan ngomong, Kok mukanya mirip itu Mbak Puput. nah mendengar kata Puput, Linda ini shock. Astagfirullahaladzim, Masya Allah, mungkin benar dugaanku mas, Puput ini, semua ini ulahnya Puput. Ya sabar dek. Nah Bagas ini berusaha menenangkan istrinya sendiri. Nah dirasa sudah tahu semua gitu ya, akhirnya Wulan ini dibawa lagi pulang. Keesokan paginya sebelum berangkat kerja, Bagas ini teringat kalau sudah dikasih kontak Pak Salman. Sebelum berangkat kerja, Bagas ini nyempetin untuk telepon gitu ya, ngasih kabar ke Pak Salman. Halo Assalamualaikum Pak Salman. Ya kenapa Mas Bagas, ada apa? Gini Pak Salman, tadi malam keadaan rumahku seperti ini, anakku yang bernama Wulan seperti ini. Jadi kejadian tadi malam itu diceritakan ke Pak Wulan melalui telepon. Nah hingga akhirnya setelah selesai cerita gitu ya, Pak Salman ini bilang kalau ya udah Mas, kamu sampai rumah pulang kerja itu jam berapa? Jam 5 paling udah sampai rumah Pak. Ya udah mungkin habis isya aku tak sampai di rumahmu. Oh iya Pak Salman, saya tunggu. Nah singkat cerita, malam harinya kurang lebih jam setengah 8, Pak Salman ini sudah sampai di rumahnya Bagas. Nah akhirnya karena Bagas ini masih teringat kalau dulu istrinya pernah masukin tanah kuburan itu di plastik gitu ya, akhirnya tanah itu dilihatin ke Pak Salman. Ini Pak Salman, tanahnya yang sempat aku ceritain dulu. Oh iya ini tanah kuburan, ini benar mas. Oh ini media santet. Oh masa sih Pak? Berarti yang disantet anakku Wulan. Gak hanya Wulan, istrimu, kamu juga sebenarnya kena santet, cuman perlahan. Astagfirullahaladzim. Terus pelakunya siapa Pak Salman? Sebentar Mas Bagas, sabar dulu. Nah malam itu Pak Salman ini semacam ritual, akan tetapi bukan ritual yang pakai kemenyan kayak gitu, enggak. Tapi Pak Salman ini baca-baca Al-Quran, terus sambil jalan-jalan muter rumahnya Bagas. Nah kurang lebih jam 9 malam ketika Pak Salman udah selesai ritual itu ya, Pak Salman ini bilang ke Bagas dan juga Linda,
Gini Mas Bagas, aku mau ngomong tapi kamu jangan kaget ya. Iya Pak Salman, gimana? Selama ini kamu tuh punya musuh nggak? Waktu itu Bagas ya nengok kanan kiri gitu ya, ngeliatin istrinya. Gimana Lin? Nggak tahu. Karena menurut Bagas, selama tinggal di rumah itu gitu ya bertahun-tahun, masalah sosialnya itu ya nggak gimana-gimana. Mereka baik sama semua orang yang ada di sana. Nggak ada Pak Salman, aku tuh nggak punya musuh. Di kantor Mas Bagas punya musuh nggak? Nggak Pak Salman, temanku baik-baik semua. Nah ini ada orang yang iri, tapi orangnya dekat dari sini. Nah akhirnya Linda ini langsung melirik gitu ya ke arah Bagas. Bener paling. Akhirnya Bagas ini bilang ke Pak Salman, Pak Salman tadi pagi yang pas aku telepon itu loh, kalau Wulan itu lihat pocong, akan tetapi mukanya itu mirip seperti tetangga sebelah, namanya Puput. Ya kalau aku boleh bilang ya Mas, pelakunya itu Pak Salman bilang kayak gitu. Nah mendengar keterangan dari Pak Salman, Linda ini langsung shock. Astagfirullahaladzim Put, kamu selama ini tuh sudah tak bantu, bahkan pinjam uang, kemudian beras juga kamu pinjam, anakmu sering dititipin ke sini, tak kasih makan, tak kasih jajan. Kenapa kok kamu tega sama keluargaku, kok ngelakuin kayak gitu? Nah malam itu Pak Salman cuma ngasih semacam rajah yang itu ditulis seperti Arab pegon, yang itu ditulis langsung gitu ya di atas kertas itu, kurang lebih ada 2 lembar, yang mana setelah selesai ditulis, Pak Salman ini meminta Bagas untuk tulisan ini dipasang di atas pintu rumah, di dalam rumah. Nah selesai dipasang, Pak Salman bilang ke Bagas, kalau Mas Bagas, setelah saya pulang nanti, kamu sama Linda baca surat Al-Baqarah di belakang pintu rumahmu. Kalau bisa sampai khatam. Kalau Linda aja gimana Pak? Besok kan aku kerja lagi, berangkat pagi. Ya nggak apa-apa, Linda aja nggak apa-apa. Tapi kamu nemenin ya di sampingnya. Nemenin sambil tidur boleh Pak Salman? Ya nggak apa-apa lah. Yang jelas kamu di sampingnya Linda. Sama Wulan juga di bawah. Nah singkat cerita, malam itu Linda ngaji gitu kan. Baca surat Al-Baqarah. Karena itu sampai 2 juz lebih kalau nggak salah. Jadi lama, dan Linda juga bacanya juga belum secepat kilat gitu ya, lancar banget itu enggak. Jadi waktu itu kurang lebih jam 1 dini hari, Linda ini kurang beberapa ayat lagi lah selesai baca itu, tiba-tiba Wulan ini teriak-teriak, yang katanya di belakangnya ibunya, di belakangnya Linda ini muncul sosok pocong yang pernah dia lihat sebelumnya, yang mukanya itu mirip sama Puput. Nah melihat sosok itu, Bagas atau bapaknya Wulan yang waktu itu sudah tidur gitu ya, dibangunin sama Wulan. Pak bangun, Pak bangun. Kenapa Dek? Ada apa Dek? Itu di belakangnya ibu ada pocong. Nah begitu melihat ke arahnya Linda yang waktu itu masih ngaji, Bagas ini langsung kaget. Astagfirullahaladzim. Jadi selain Wulan lihat sosok itu, Bagas juga melihat. Dan Bagas itu memastikan lagi, bentuk muka pocong itu memang mirip seperti si Puput. Nah, karena melihat gitu yang ngelirik ke Al-Quran yang dibaca Linda, paling bentar lagi selesai. Sosok itu tidak kasih tahu ke Linda langsung gitu. Jadi mereka tahan. Waktu itu Bagas nutup matanya si Wulan sambil bacain doa, sholawat seperti itu. Udah Dek, sabar dulu Dek. Ibu biarin selesai baca Al-Qurannya. Nah selang beberapa menit setelah Linda ini selesai baca Al-Quran gitu ya, begitu Shadaqallahul Azim, tiba-tiba Linda ini pingsan. Nah akan tetapi sosok itu sudah nggak ada. Nah karena melihat istrinya pingsan, Bagas ini ya panik gitu kan. Loh Lin, kamu kenapa Lin? Kenapa Lin? Nah akhirnya Bagas ini inisiatif ya, nyari buli-buli atau semacam air gitu ya, air hangat, kemudian dikompresin gitu ke kakinya, terus kemudian bajunya dilonggarin. Nggak berlangsung lama, Linda ini sadar. Nah begitu sadar, Linda ini ngomong, Mas bener Puput. Nah kok kamu bisa bilang gitu Lin? Aku pas ngaji tadi seakan-akan aku itu melihat bayangan Puput
Dan di sana juga ada aku, Mas Bagas dan juga Wulan. Puput itu ngata-ngatain kayak gitu. Ingat betul. Ingat baik-baik, yang paling kaya di sini aku, kamu nggak boleh kaya. Warungmu itu nanti bangkrut. Jadi bayangan itu, Linda ini melihat kalau Puput ini jelek-jelekin keluarganya Linda sendiri. Nah, hingga akhirnya keesokan paginya, Bagas ini telepon lagi ke Pak Salman. Pak Salman, tadi malam Linda sudah ngaji, aku temenin, berikut juga Wulan. Tapi ada kejadian seperti ini Pak Salman. Oh, nggak apa-apa Mas Bagas, sabar aja. Tunggu saatnya nanti kamu akan tahu semuanya. Nah, kurang lebih 3 hari setelah itu, tahu-tahu suami dari Puput yang bernama Fajar itu tiba-tiba datang ke rumahnya Bagas. Mas Bagas, aku minta tolong. Minta tolong apa Mas Fajar? Aku mau pinjam uang. Pinjam berapa? 500.000. Loh, buat apa? Itu istriku, si Puput baru sakit panas. Loh, Mbak Puput sakit? Ya udah ayo aku anterin. Nah, diantar tuh, periksa ke dokter. Panas banget itu si Puput. Nah, sampai dokter dikasih obat. Sampai rumah bukannya reda gitu ya setelah minum obat, akan tetapi Puput ini guatal-guatal yang saking nggak tahannya, garuknya ini kena kuku semua dan luka sampai keluar darah. Aduh, gimana Mas Fajar? Gimana Mas Fajar? Kayak gitu. Seperti yang dialami Wulan. Nah, singkat cerita, kurang lebih 3 hari setelah itu, bukannya membaik, sakit yang diderita Puput ini semakin parah. Jadi yang tadinya badannya sedikit pulen gitu ya, tahu-tahu udah kurus kering, makan nggak mau, minum juga nggak mau. Ketika dikasih air, bilangnya sakit. Jadi mulutnya ditetesin air itu, Aduh, apa ini? Nggak mau air. bilang kayak gitu. Nah, akhirnya masyarakat di kampungnya Linda ini tahu semua dengan kondisi Puput. Jadi ditengokin gitu semua warga yang ada di sana. Nah, begitu warga-warga tahu gitu ya kondisinya Puput, ada beberapa warga yang mereka itu bilang gitu ya ke Bagas, Mas Bagas, ini akibat perbuatannya sendiri. Akibat apa? Dari apa? Itu kan yang nyantet keluargamu Mas Bagas. Wah, gak usah bilang kayak gitu, kasihan tuh baru sakit. Jadi di sisi lain Bagas ini nggak terlalu menampakkan dirinya kecewa sama keluarganya si Puput. Ya udahlah, wong udah berlalu ini. Nah, hingga suatu ketika karena sakit yang diderita Puput ini semakin parah, Puput ini meninggal dunia. Nah, setelah Puput ini meninggal, nggak ada lagi teror-teror sosok pocong. Berikut juga tanah kuburan yang biasa muncul di depan rumah. Fajar yang waktu itu masih kerja jadi satpam gitu ya. Akhirnya rumah itu dijual dan dibeli lagi sama orang lain lagi. Nah, itulah cerita atau pengalaman dari Linda dan keluarganya. Semoga kejadian itu bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.